monon dari sunyi yang tak terucap. Kesadaran berbisik pelan dan mantap bahwa semesta bukan hanya hamparan gelap, melainkan tangga cahaya yang berlapis tetap. 9 pintu di langit batin terbentang dari jurang hingga puncak yakin, dari bara paling dingin hingga pelukan kasih yang paling murni dan bening. Di dasar pertama, api tak pada menyala, neraka batin yang lahir dari luka dan celah. Tempat jiwa terikat oleh dendam dan angkara, terjatuh dalam bayang ciptaannya sendiri yang fana. Naik setingkat, angin gelap berbisik lirih, energi murah mencari celah untuk singgah dan memilih. Menggoda hati yang goyah dan letih, mencari tubuh untuk ditumpangi tanpa kasih, tanpa jernih. Lalu dimensi ketiga, bumi tempat kita berdiri, daging dan darah, tangis dan mimpi. Manusia dan makhluk tak kasat mata menari antara raga fisik dan rahasia yang tak terperi. Di sini waktu terasa nyata, sakit dan cinta berbagi cerita. Kita lupa asal cahaya dan menyebut dunia ini satu-satunya nyata. Dimensi keempat, batas pertempuran, tempat gelap dan terang bersilang pandangan. Setan tak diizinkan melampaui ambang, namun berusaha menahan langkah insan. Di rentang 1 hingga 4 gelora berkecamuk, jiwa diuji, iman diguncang dan dirundung rusuk. Siapa yang terjatuh, siapa yang teguh, ditentukan oleh cahaya yang ia peluk. Naiklah jiwa, naiklah jiwa menuju cahaya. Lewati gelap jangan menyerah, kami memilih terang selamanya. 9 pintu, 1 tujuan, pulang ke rumah cahaya Tuhan. 9 pintu, 1 tujuan, pulang ke cahaya. 9 pintu, 1 tujuan, pulang ke rumah cahaya Tuhan. 9 pintu, 1 tujuan, pulang ke cahaya. Di atasnya surga kelima menanti pulang, istana cahaya berdiri tanpa ruang dan tanpa tulang. Tempat jiwa pernah berjanji sebelum terbuang ke bumi ketiga untuk belajar lalu kembali tenang. Kau bukan pendatang yang hilang, bisik istana dengan temaram terang. Kau hanya murid yang sedang berjuang agar ingat rumah saat waktu datang. Dimensi keenam, para prajurit cahaya berjaga, naga dan simur mengepakkan sayapnya. Guru-guru sunyi menyalakan obor jiwa, menolong insan menembus kabut yang menggoda. Mereka tak selalu tampak di mata, namun hadir saat doa bergetar tanpa suara. Saat hati remuk namun tak menyerah, disitulah tangan tak terlihat menopang langkah. Di ketujuh, para nabi dan insan suci berdiam, cermin bagi jiwa yang rindu kedalaman. Mereka bukan legenda yang diam, melainkan jejak cahaya dalam perjalanan zaman. Kedelapan malaikat mengalirkan terang, energi lembut menuntun yang bimbang. Dari sana cahaya turun tak berbilang, menyentuh bumi dalam wujud ilham dan tenang. Dan ke-9 puncak tak terlukiskan, tempat segala perpisahan dipulihkan. Manusia, malaikat, guru dan pasukan bersua dengan kebenaran yang tak terpisahkan. Kasih yang tak bernama namun selalu ada, sumber segala mula dan akhir segala. Di sana tak ada lagi tanya, hanya pulang tanpa jarak, tanpa jeda. Rahasia apa tersembunyi di angka 9? Bukankah kita pun lahir 9 bulan dalam kegelapan? Dari rahim sunyi menuju dunia ujian, lalu diberi pilihan turun atau mendaki kesadaran.
Tiada yang bisa memilih, menetap di dasar atau menembus peri. Lahir kembali sebelum mati, kembali pada diri yang paling sejati. Namun sebelum gerbang tinggi terkuak, ia harus melewati dimensi keempat yang bergolak. Dan tak selalu mampu sendiri melangkah, butuh bimbingan guru, malaikat, sahabat yang tercerahkan. Naiklah jiwa, naiklah jiwa menuju cahaya. Takkan tinggal di bayang luka, kami dilahirkan untuk mulia. 9 pintu, 1 tujuan. Kami kembali pada kesadaran. 9 pintu, 1 tujuan. Pulang, pulang, pulang ke cahaya. Kini tanyaku pelan di tengah malam sunyi, sudah sejauh mana kau mengenali diri? Berapa lapis langit telah kau jejaki, dan di dinding si mana api lupidi berseni. 9 bukan segala rangka terpatri, pia cermin pilih anggalan dinding. Antara keruntuh payan yang sembiang, oh pulang, wahai cahaya yang lalu.